Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Sobat Ngopi bareng Ospekaso, ngobrol santai penuh inspirasi. Perkenalkan, saya Ahmad Eki Widiansah sebagai moderator dalam episode kali ini. Kali ini juga kita bakal mengangkat sebuah topik yang pernah tren nih di masa-masa lalu, yakni dunia damai aja. Tapi nih, saya gak bakal sendirian, karena bakal ditemani sama dua teman keren yang bakal memberikan pandangan menarik nih tentang topik yang bakal kita angkat. Yang pertama nih, ada Abi Damar Fahreza. Hai Sobat Ngopi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana nih kabarnya Kakak Abi? Alhamdulillah, kabar saya baik-baik saja nih. Gitu. Oke, yang kedua kita kedatangan lagi nih kakak-kakak yang penuh kasih sayang dan lemah lembut, yakni Kakak Risma. Halo sobat-sobat ngopi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya nggak ditanyain kak kabarnya. Akhirnya, gimana nih kabarnya Kakak Risma? Alhamdulillah baik. Wah, kelihatan dari wajah-wajah mereka berdua ini sudah semangat banget ya untuk mengikuti podcast kali ini. Yang menyala banget nih Kak. Ya, Sudah podcast nih. ya menyalawi. Menyalawi. Oke, langsung saja nih kita ke inti utamanya. Nih, kalian berdua pernah dengar gak sih tentang kalimat dunia damai-damai aja gitu? Pernah tuh, saya juga pernah dengar di Facebook dulu. Saya juga pernah lihat di Twitter. Dulu juga pernah tren. Ya, itu dulu pernah tren banget itu. Nah, menurut kalian berdua nih, kata dunia damai-damai aja itu relevan gak sih kalau kita pakai di Indonesia pada saat ini? Kalau menurut saya pribadi sih cukup relevan ya, melihat lingkungan yang ada pada masyarakat Indonesia saat ini tuh sangat kondusif. Masyarakat bersatu, ciptakan sebuah inovasi, menciptakan sebuah dimensi untuk bagaimana mereka bisa meningkatkan negara Indonesia menjadi negara yang lebih baik ke depannya, seperti itu. Saya setuju dengan Kak Abi. Karena juga perbedaan ini menjadi satu. Kita saling merangkul. Ada juga perbedaan ini sangat pautkan dengan ideologi masyarakat Indonesia yaitu Pancasila. Mereka saling merangkul tanpa membeda-bedakan. Gitu. Kalau boleh saya tanya nih, bagaimana sih cara mempersatukan warga Indonesia ini yang notabene kan Indonesia kan keberagamannya kan banyak gitu. Ada ras budaya itu gimana sih cara untuk mempersatukan mereka? Kalau dari saya, menurut pandang saya itu dengan cara moderat. Moderat itu dengan jalan tengah. Maksudnya jalan tengah itu tidak fanatis, tidak ekstrim, tidak berlebih-lebihan dalam melihat sesuatu atau melakukan sesuatu. Gitu. Nah, ini aku juga tanya lagi nih. Yang paling apa namanya sensitif di masyarakat saat ini kan biasanya kan kalau kita ngomongin agama kan sering sensitif gitu ya. Nah, gimana sih cara untuk menghadapi permasalahan tersebut? Keanekaragaman agama di masyarakat itu gimana sih cara untuk mendamaikannya lah, mempersatukannya gitu? Baik, seperti yang telah kita ketahui bersama, di Indonesia itu ada 6 agama resmi yang telah diakui oleh pemerintah, yakni ada Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Buddha, Hindu, dan juga Konghucu. Keragaman agama ini harusnya menjadi sebuah kebanggaan bagi masyarakat Indonesia, agar kita dapat bertukar pikiran, agar kita dapat bertukar pengalaman. Bagaimana sih mereka dalam menjalankan kewajibannya? Bagaimana sih mereka dalam menjalankan kehidupan sehari-harinya? Seperti itu. Makanya kita harus melakukan atau menerapkan sistem moderasi beragama, yakni sistem tidak mengambil jalan tengah atau kita tuh tidak terlalu fanatik. Kita tidak terlalu mewaahkan agama kita itu, seperti itu. Berarti pengertiannya tadi sudah ya. Iya. Sekarang aku mau minta contoh nih barangkali para sobat-sobat yang belum mengerti kayak cuma tahu pengertiannya tapi belum tahu contohnya mungkin bisa beri contoh implementasi yang bisa dilakukan di kalangan pendidikan dulu ya soalnya kan podcast kita ini di kalangan pendidikan ya masih di sekolah lah di contoh implementasinya. Kalau menurut saya sih untuk pengimplementasiannya bagaimana kita tidak membeda-bedakan teman ataupun tetangga kita yang beragama lain atau beragama non-muslim. Seharusnya kita dapat berkomunikasi dan bersosialisasi dengan mereka, sehingga kita juga bisa mengenal tuh bagaimana kehidupannya sehari-hari. Kita juga bisa belajar dari mereka tentang cara mereka melakukan keseharian mereka, bagaimana mereka dapat
melakukan sebuah peribadatan yang tidak pernah kita ketahui sebelumnya. Hal ini harusnya menjadi sebuah indikator bahwa kita itu perlu untuk belajar, perlu untuk mengenal mereka lebih dalam. Tidak hanya mengenal mereka sebatas nama lalu melupakan dan ya seperti itu aja. Seperti itu. Maaf menyela nih. Cuman dari praktik lapangan yang ku ketahui nih, yang pernah ku jumpai saja ya, itu kadang apabila ada perbedaan, misalkan agama yang diungkit ini, kadang di lingkup itu ada yang mereka itu dikucilkan ya, karena dari entitas saja ya, yang jadi perbedaan itu kan biasanya 1 banding 100 atau 1 banding 50. Nah, dari dikucilkan itu malah bisa jadi berujung pada pembulian gitu. Jadi seharusnya yang pemikiran atau mindset itu yang harus kita hilangkan. Kalau kita itu di Indonesia dengan perbedaan harusnya kita saling merangkul. Kita umpamakan saja seperti langit. Langit kalau warna biru aja, nggak ada awan, nggak ada mendung, nggak ada warna senja, nggak ada warna jingga kemerah-merahan, coba kita lihatnya. Tapi dengan adanya mendung, adanya senja, adanya warna-warna lain, itu makin memperindah langit, makin mempercantik. Nah, saya juga menyangkal bahwa perbedaan itu sebenarnya bukan menjadi hal yang terlalu dapat dipermasalahkan lah, bahkan tidak perlu dipermasalahkan. Karena hal ini juga pernah Allah firmankan dalam Al-Quran surat Al-Kafirun, yakni lakum dinukum waliyadin. Bagaimana kita bisa menghormati agama mereka, bagaimana kita juga bisa memberikan toleransi terhadap keyakinan mereka, seperti itu Kak. Gitu. Tadi pengertiannya sudah, contohnya juga sudah, terus tantangannya sudah. Nah, ini aku pengen tanya tentang harapan kalian tentang moderasi agama itu apa sih? Mungkin bisa dari Kakak Risma dulu. Kalau dari saya, jangan jadikan perbedaan itu sebagai halangan untuk saling berhubungan antar umat beragama. Jadi tambah Kak? Kalau menurut saya sih, saya setuju dengan Kak Risma karena saya juga dulunya pernah ikut jambore literasi moderasi agama bersama Kak Risma nih, Iya, gitu betul. kan. Menurut beberapa kesimpulan yang dapat saya deskripsikan, yakni dalam bermoderasi agama itu bukannya 7 kunci penerapannya, yakni yang pertama adalah kemanusiaan, yang kedua yakni kemaslahatan umum, yang ketiga adil, yang keempat berimbang, yang kelima mentaati konstitusi, yang keenam toleransi, dan yang ketujuh tanpa adanya kekerasan. 7 pondasi fundamental yang harus kita terapkan untuk mewujudkan moderasi agama dalam kehidupan sehari-hari. Itu Kak. Itu ya. Terima kasih atas jawabannya luar biasa ini. Tanpa terasa kita sudah di penghujung acara nih, penghujung podcast kali ini. Kesimpulan yang bisa ambil adalah sebagai kata penutupnya, kita juga bisa mengamalkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Rasulullah SAW yang berbunyi, perbedaan antara umatku itu adalah rahmat. Nah, dari hadis tersebut kita juga bisa mengambil kesimpulan bahwa perbedaan yang ada dalam agama itu jangan dipandang dengan sebelah mata. Maksudnya jangan diibaratkan sebagai wah ini berbeda, ini buruk, ini salah. Enggak, bukan gitu. Tapi jadikan perbedaan sebagai anugerah lah dari Allah. Karena dengan perbedaan seperti yang tadi Kakak Risma itu kan perbedaan menjadi lebih indah. Dengan perbedaan kita juga bisa saling mengerti. Oh, ternyata ada ini juga, ada ini. Itu kan membuat Indonesia menjadi tempat beragam agama itu kan jadi indah gitu ya. Selain itu juga kita bisa juga belajar untuk bagaimana cara menjadi orang yang baik, orang menjadi teladan, bermartabat, peduli dengan orang lain, menghargai perbedaan orang lain, itu juga kan bisa menjadi sesuatu yang positif bagi diri kita. Terima kasih, itu saja untuk podcast kali ini. Saya ingin mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya Baik, terima kasih kembali Kak. pada kedua narasumber yang sangat luar biasa yang telah memberikan jawaban. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada para penonton yang setia menemani saya dan kedua narasumber sampai akhir podcast ini. Saya juga ingin meminta maaf apabila ada kesalahan dalam berucap maupun bertindak yang disengaja maupun tidak disengaja. Saya Ahmad Akiri Fidiansyah. Saya Abidamar Fariza. Dan saya Risma Fatmawati. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kopi bareng Muspekaso. Ngobrol santai, penuh inspirasi. Bye-bye.